بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah buktikan bentuk pengharapan kita kepada Allah agar senantiasa berada dalam rahmatnya, yaitu diberi kemudahan, diberi keringanan untuk hadir di majelis ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang bicara tentang jihadus syaitan. Jihad berarti mencurahkan segenap kemampuan kita, baik secara fisik ataupun rohani, secara ilmu ataupun duniawiyah, untuk membentengi diri kita dari kejahatan setan. Apa kejahatan setan? Keinginannya adalah menghancurkan agama Allah yang ada di diri-diri kita. Seperti itu. Maka berjihad hukumnya kalau secara fisik dengan senjata adalah fardu kifayah. Tapi selain itu adalah fardu ain. Jadi selain dengan senjata, hukumnya fardu ain, teman-teman. Nah, sekarang ini termasuk jihad yang masuk ke hukumnya fardu ain. Kalau sudah fardu ain, setiap individu berdosa kalau tidak berjihad. Ya, setiap individu berdosa kalau tidak berjihad. Dan jihad yang fardu ain inilah dengan seperti ini, dengan mencurahkan segenap kemampuan kita, baik fisik kita, pikiran kita, ilmu kita, ya, untuk melawan setan, dan besar pahalanya, ya, dan besar pahalanya. Nah, teman-teman, karena berjihad itu hukumnya wajib dan pahalanya juga luar biasa, maka tentu segala hal yang Allah perintahkan itu ada aturannya. Enggak semau kita, ya, ada aturannya bagaimana cara melakukannya. Nah, aturan-aturan itu sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya Al-Qur'an dan juga dalam qaul Rasulnya yaitu Al-Hadis. Nah, berarti bagaimana kita menjihadi syaitan itu sudah Allah atur. Maka Allah beri kepada kita
istilah-istilah syubhat, istilah syahwat. Nah, kalau kita tidak mengenal istilah syubhat, istilah syahwat, kita pun tidak akan mengenal istilah hizbullah, hizbus syaitan, tidak akan mengenal, ya. Nah, kalau kita tidak mengenal, ya sudah, jihad kita tidak akan bermanfaat. Kalau jihad kita tidak bermanfaat, berarti belum gugur kewajiban berjihad secara fardu ainnya tadi. Berarti bagaimana teman-teman? Tetap berdosa, ya, tetap berdosa seperti itu. Padahal ada hadis mengatakan barang siapa yang tidak berniat jihad, maka bisa mati dalam keadaan kemunafikan. Dan Allah tadi memberikan kemudahan-kemudahan kepada hambanya yang selalu mengharap rahmat Allah. Andai pun tidak bisa berjihad seperti di zaman Rasulullah yang hukumnya fardu kifayah, tapi tetap terbuka kesempatan untuk berjihad yang fardu ain tadi. Sehingga andai kita meninggal, kita wafat, kita tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang munafik. Nah, di hizbullah, hizbus syaitan ini kita akan tahu berada di kelompok mana kita, teman-teman. Ya, berada di kelompok orang-orang munafikkah atau kelompok orang-orang yang muslim, mukmin, muhsin. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lihat secara garis besar di kehidupan beragama ini ada dua kelompok besar. Dimanapun kita berada, ketika kita bicara agama Allah, Islam, itu tidak lepas menurut ayat, ya, secara garis besar di kehidupan beragama, agama Allah Islam, ini ada dua kelompok besar yang Allah menyebutnya dengan istilah hizbullah dan hizbus syaitan. Tidak akan ada selain dua ini, ya, tidak akan ada lagi selain dua ini, hizbullah, hizbus syaitan. Sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah akan berada di mana kita, atau sedang berada di kelompok mana kita, di golongan mana kita, hizbullah kah atau hizbus syaitan. Nah, kita lihat ayatnya teman-teman. Ayat 19 dari surah Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka. Siapa mereka? Dua kelompok jenis makhluk Allah, manusia dan jin, ya. Karena inilah yang Allah berikan kewajiban di muka bumi ini untuk menjadi khalifah Allah fil ard, ya, menjalankan agama Allah, jin dan manusia. Nah, setan, kata Allah, telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Sebenarnya Allah ini sedang menceritakan kehidupan akhirat tentang orang-orang munafik yang mereka menganggap bahwa mereka di dalam kebenaran, tapi Allah sampaikan mereka adalah orang pendusta. Dan Allah sampaikan ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai syaitan. Kapan? Waktu di dunia. Jadi waktu di dunia mereka dikuasai syaitan, sehingga mereka terpapar kemunafikan sehingga matinya, hingga meninggalnya. Jadi kata Allah, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Teman-teman, dari ayat ini ada beberapa kata kunci yang mengantarkan kita kepada memahami ayat ini. Pertama, kata-kata istahwadha, yaitu artinya menguasai, ya. Seperti apa nanti gambaran menguasai ini, ya. Sedangkan kita sudah tahu dua pintu besar utama
untuk masuknya setan ke diri kita agar keislaman kita hancur adalah dengan syubhat dan syahwat. Setelah itu setan menyampaikan kepada Allah, karena engkau telah menetapkan aku sesat wahai Rabbku, aku akan terus berjuang agar manusia ini sesat. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, itu sudah kelihatan dan Allah sudah memperlihatkan kepada kita, ya. Itu namanya istahwaza, teman-teman, ya. Jadi cara setan menguasai kita pertama tadi menyebar syubhat syahwat. Selain itu terus diperkuat dengan manuvernya mimbaini aidihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dengan istilah depan kanan, kanan kiri, maka Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya yang saleh, para ulama, oh yang dimaksud depan ini, belakang ini. Kemudian belum selesai dengan istilah takhwib dan tazin yang kita sudah bahas. Nah, nanti kita akan bahas kembali sepintas tentang istahwaza ini, ya, karena inilah ilmu yang Allah berikan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kewajiban fardu ain kita, sehingga kita tidak berdosa, ya, karena kita sudah tahu, oh inilah strategi setan menghancurkan kita. Jadi kalau kita sudah tahu, kita berjuang pun tidak asal-asalan. Nah, teman-teman, ini yang pertama, istahwadha. Yang kedua, fa'ansahum zikrallah. Setelah menguasai, itu akan dapat hasilnya. Nah, kalau kita berada di fa'ansahum zikrallah, kita termasuk orang yang lupa kepada Allah. Nah, berarti kita ini sudah dikuasai setan. Dan kalau sudah dikuasai, apa Allah katakan? Hizbu syaitan. Hizbu syaitan. Nah, berarti kita harus tahu apa itu hizbu. Di dalam bahasa Arab yang namanya kelompok-kelompok itu banyak, ya. Jamaah itu kelompok, Taifah kelompok, hizbu kelompok, ya. Firqah juga kelompok-kelompok sama. Tapi Allah memilih kata hizb di sini. Tidak memilih kata jamaah, tidak memilih kata taifah, tidak memilih kata firqah, ya, tapi memilih kata hizb. Kenapa? Nah, di antara ulama menjelaskan, walaupun makna hizb itu banyak, teman-teman punya wiridan. Setiap waktu, pada waktu tertentu teman-teman wiridkan itu namanya hizb. Teman-teman punya target hafalan Al-Quran dan ingin mengulang-ulang kembali supaya tetap terjaga hafalannya. Dibagi setiap malam sekian banyak ayat atau setengah juz atau seperempat juz, itu namanya juga hizb. Jadi semuanya diatur dengan bagus, itu namanya hizb. Nah, termasuk ini, ya, Allah ingatkan ketika kita sudah dikelompokkan ke dalam kelompok setan dengan istilah hizb, itu berarti kalau dalam dunia politik ini partai. Kalau sudah partai gimana, teman-teman? Lahum mabda wa hadab, punya visi, punya misi, ya. Jadi kalau sudah hizb, sudah partai, sudah golongan yang seperti itu, sudah lahum mabda wa lahul hadab, punya visi dan misi. Kalau sudah punya visi dan misi gimana? Berarti terorganisir, well managed. Nah, kalau sudah begitu gimana, teman-teman? Kalau kita tidak seperti mereka, tidak seperti setan, kita bisa terkalahkan. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini Allah sudah memberikan garis besar. Pertama, apa yang nanti dimaksud istahwaza. Kemudian apa visinya? Ini dia visi. Ya, ini target yang harus dicapai oleh setan adalah ansahum zikrallah. Kita ini lupa kepada Allah. Nah, seperti apa ciri-ciri kita lupa kepada Allah? Nah, kalau sudah lupa kepada Allah, berarti mereka sudah berada di hizbus syaitan. Nah, kalau sudah hizbus syaitan, apa kata Allah? Humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Fid dunya wal akhirah. Baik di dunia, apalagi di akhirat.
Nah, baik teman-teman, untuk menggambarkan istahwadha, ya. Nah, ini teman-teman. Setan berupaya menguasai istahwadha, istihwaz, ya. Berusaha menguasai manusia terkhusus, ya. Umumnya jin itu sendiri, golongan mereka sendiri, ya. Nah, inilah berdasarkan apa yang kita dapati dalam Al-Quran. Jadi cara jin yang Allah menyebutnya dengan setan, karena mereka berupaya menjauhkan siapapun dari kebenaran, bahkan dirinya sendiri. Allah terangkan strategi mereka, manuver mereka untuk menjauhkan kita dari mengingat Allah dengan cara istihwaz, dengan cara dikuasai. Inilah cara menguasainya. Targetnya adalah kita, hati kita. Nah, yang sudah kita dapati ini, ya. Ada depan, ada kanan, ada kiri, ada belakang. Nah, ada takhwif dan ada tazyin. Inilah strategi mereka, ya. Dari yang sudah kita pelajari, ini pintu besarnya syubhat dan syahwat, pintu masuk mereka, setan, ke dalam diri kita atau ke dalam agama kita. Nah, namun tidak cukup dengan dua pintu besar ini, juga menggunakan istilah apa? Subhatnya diistilahkan dengan istilah kanan, ya. Kemudian ada depan, ada kiri, ada belakang. Ketika bicara depan, yang harus kita ingat dan harus selalu ingat adalah tentang akhirat. Jadi setan berusaha menjadikan kita ini tidak serius memikirkan akhirat, ya. Yakin kita akhirat itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, siksa Allah itu pasti, ya. Tapi tidak serius menghadapi kehidupan akhirat dengan dibuktikan ibadah ikut-ikutan, ya. Ibadah asal-asalan, ibadah taklid. Itu tandanya tidak serius memikirkan akhirat. Nah, berarti orang-orang seperti itu, orang-orang seperti ini berhasil dikuasai oleh syaitan dari arah depan, ya. Jadi kalau teman-teman mendapati diri kita, keluarga kita ibadah asal-asalan, ya, ibadah asal-asalan, semuanya asal-asalan, terutama sholat yang menjadi pangkalnya, ya, menjadi amal utama, ya, asal-asalan, berarti yang lainnya pun asal-asalan. Berhasil, ya, berhasil dikuasai dari arah depan. Nah, untuk terus supaya arah depan ini semakin kuat, maka diperkuat dulu dengan boleh kanan, boleh belakang, ya. Kalau dari belakang berarti masalah dunia. Difokuskanlah kita ini kepada dunia, ya. Padahal Allah sudah mengingatkan, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah benci, Allah tidak suka kepada orang yang hanya tahu urusan dunia tapi jahil akhirat. Ya, akhirat enggak mau tahu, dunia saja terus. Nah, ini sudah jelas. Itu terjadi, menjadi cara setan untuk menguasai kita dari belakang, maksudnya dari dunia. Ya, gimana caranya manusia itu asik dengan dunia sehingga lupa akhirat. Nah, akhirnya setelah mereka dikuasai oleh dunia, menganggap dunia ini adalah apa namanya, kehidupan yang hakiki, ya. Akhirat mah nanti aja, gampang lah. Kalau sudah banyak duit mah akhirat bisa. Seperti itu. Akhirnya waktu-waktunya hilang semuanya, bukan buat akhirat, buat dunia. Sehatnya buat dunia, kesempatan waktunya buat dunia, kekayaan semuanya buat dunia. Kenapa? Karena setan memasukkan dua istilah tadi, dari kiri dan dari kanan, syahwat dan syubhat. Nah, kalau syahwat kaitannya dengan dunia, kalau syubhat kaitannya dengan akhirat. Jadi kalau syubhat bicara agama, bicara ilmu,
Ketika ilmu tentang akhiratnya tidak jelas, akhirnya jadi cukup ikut-ikutan saja, cukup dengan taklid saja, berarti sudah terkena syubhat. Ya, dan otomatis kalau orang sudah kena syubhat, ini pun akan kena. Kenapa? Karena kalau sudah cinta dunia, pasti syahwat. Pasti syahwat. Ya, seperti itu. Kata Allah juga, innallaha yubghidu kulla ja'zari jawad sakhab. Ya, Allah itu benci kepada orang yang ja'zari. Ja'zari itu sombong. Ya. Dia sombong, ghaliz 'anil nasihat, sulit menerima nasihat. Nah, itu ya. Sudah sombong, menolak kebenaran, dinasehati pun enggak mau. Itu namanya ja'zari. Ditambah lagi jawaz. Terhadap dunia cinta, akhirnya meregehese, akhirnya pun inginnya sawab dengan dunianya. Itu jawad. Sudah begitu sakhab, tambah karena syubhat dan syahwatnya sudah menguasai, sakhab. Dia senang menyebar fitnah, ya, senang menyebar permusuhan, seperti itu. Akhirnya muncul jifah bil lail, di malam hari seperti bangkai. Apa maksudnya? Bukan berarti tidur sepenuhnya, bisa jadi begadang sepenuhnya, tapi tidur dan bangunnya gak bermanfaat buat diri akhiratnya. Itu namanya jifah bil lail. Padahal seharusnya orang beriman gunakan di antara malamnya untuk tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bermuhasabah. Ini enggak, malamnya dihabiskan untuk begadang yang tak bermanfaat, untuk tidur benar-benar tidur. Ya. Siangnya himar bin nahar, seperti himar, sibuk dengan dunianya. Ya. Salatnya dinanti-nantikan terus. Seperti itu. Alimin bidunya jahil min akhirah. Dunianya betul-betul diketahui, dicari tahu semua peluang-peluang dunianya, tapi akhirat ditutupnya, waliyadzubillah. Nah, berarti orang ini sudah dikuasai dari depan, dari kanan, dari belakang, dari kiri. Belum selesai, dari luar dan dari dalam. Dari luar namanya takhwif. Ya, takhwif. Nah, dari takhwif seperti contoh-contoh kemarin, sudah, ya, kamu sudah bagus, kamu sudah punya dunia, berarti Allah sudah sayang kepadamu. Ya, berarti selama ini ibadahmu sudah benar, padahal ibadahnya taklid, pada ibadahnya ikut-ikutan. Tapi karena Allah berikan keberhasilan di dunia, ditakhwif oleh setan, kamu sudah sukses. Ya, Allah tuh di antara cara membuktikan kecintaan Allah kepada hamba dengan diberi dunia. Apalagi kamu penyampai, mobil sudah ada, padahal penyampai bid'ah. Nah, itu takhwif namanya. Itu namanya takhwif. Diperkuat dengan tajin. Iya ya, kalau saya memang tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan mungkin memberikan kecukupan dan ketenangan hidup ke saya lewat dunia. Itu namanya tazyin. Jadi ketika kita melakukan pembelaan dari diri kita dan membenarkan yang itu padahal salah, itu namanya tazyin. Ya, dan itu strategi setan agar kita menjadi kelompok mereka, hizbu syaitan. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi teman-teman, strategi setan untuk menguasai kita. Jadi kalau kita sudah dikuasai oleh setan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari luar disebut takhwif, dari dalam disebut tazyin, maka setan berhasil. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Inilah visinya, targetnya. Kita lupa Allah. Berarti kita sudah dikuasai oleh setan tadi. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari luar dan dari dalam. Kalau sudah dikuasai oleh sekian banyak penjuru, maka ini penjelasan ayat ini adalah istihwaz
masdar dari istahwadha, bentuk gerennya. Jeren dari kata istahwadha adalah istihwad. Istahwadha fi'il madhi, ya. Gerennya dan istihwad adalah kerja keras setan untuk bisa menguasai siapapun yang asalnya musuhnya. Asalnya musuh, ya, sehingga menjadi temannya atau golongannya, bahkan tangan kanannya. Wa'iyadzubillah. Kalau sudah tangan kanan setan, sudah setan sudah sepenuhnya, ya, membantu setan sepenuhnya. Golongan saja sudah disebut oleh Allah, ya, hizbus setan. Nah, jadi istihwad adalah kerja keras setan untuk bisa menguasai siapapun yang asalnya musuh, sehingga menjadi teman atau golongannya, bahkan menjadi tangan kanannya. Itulah hizbu syaitan, ya. Jadi al-hizbu ta'ifah immal jin wa imman nas lahum mabda wal hadab. Jadi hizb adalah kelompok jin atau manusia yang punya visi dan misi. Visinya apa? Bagaimana manusia dan jin itu sendiri lupa kepada Allah, melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah. Misinya tadi dengan istilah syubhat, istilah ke depan, kanan, takhwib, tazi, itu misinya, ya. Dan dunia ilmu diobok-obok terus supaya kita ini supaya kita menjadi yang dilupakan oleh mereka tentang Allah atau terkait dengan Allah. Nah, berarti teman-teman, kita harus cari tahu, ya, seperti apa ciri orang itu sudah menjadi lupa kepada Allah, ya. Nah, ini dia. Visinya adalah menjadikan manusia yang dikuasai setan itu lupa kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Nah, penjelasan tentang lupa ini dia, teman-teman, ya. Berdasarkan keterangan para mufassirin, yang dimaksud ansahum zikrullah, setan menjadikan kita ini lupa kepada Allah ini. Yang dimaksud dengan lupa kepada Allah adalah tidak taat kepada Allah atau tidak ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukti atau akibat dari ketidaktaatan kepada Allah atau tidak ittiba' Rasulnya adalah seperti Allah menjelaskan di antaranya di surah Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini sudah mewakili, teman-teman, mewakili ciri orang sudah menjadi target yang berhasil, ya, yaitu dilupakan oleh setan. Di sini dua, ma'isyatan dongka dan a'ma, ya. Ketika di dunia ma'isyatan dongka, ketika di akhirat a'ma. Ya. Jadi kalau kita ingin bermuhasabah, ya, mengevaluasi diri kita, apakah ada di diri kita pisik-pisik setan yang sudah nempel di diri kita, yaitu lupa kepada Allah. Nah, maka ini, teman-teman, penjelasannya, ya. Penjelasan dari ma'isyatan dongka yang merupakan akibat dari lupa, ya, yang merupakan konsekuensi dari lupa, ma'isyatan dongka, yaitu di dunia. Kalau diartikannya kehidupan sempit, ya. Jadi kalau diartikan, dan barang siapa berpaling dari peringatkanku, waman a'rada an dzikri, ya. Dari peringatkanku berarti dari Al-Qur'an, dari al-hadis, ya, dari penjelasan-penjelasan para ulama yang bersih dari syubhat dan bersih dari syahwat, mereka enggak mau,
Mereka lebih suka subhat, mereka lebih suka syahwat, mereka lebih suka kitab selain Al-Quran dan hadis. Nah, gitu kan. Diberi Al-Quran nggak mau, diberi hadis nggak mau, diberi selain dua mau. Nah, kalau sudah seperti itu, namanya a'rodo an dzikri, ya, namanya a'rodo, namanya berpaling dari peringatanku, kata Allah. Maka sesungguhnya baginya ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Nah, seperti apa gambaran yang Allah maksudkan dengan kehidupan yang sempit ini? Ya, baik teman-teman. Dan kami kemudian akan mengumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini kehidupan sempit. Penjelasannya yang dimaksud kehidupan sempit. Mudah-mudahan ya kita tidak berada dalam ma'isatan dongka. Mengapa? Nah, ini dia. Yang dimaksud baginya adalah penghidupan yang sempit, ma'isatan dongka, adalah satu, dia tidak memiliki pendirian. Ya, jadi orang itu nggak memiliki pendirian karena sudah terkuasai, sudah dikuasai oleh syubhat dan syahwat. Jadi targetnya populer, targetnya dikenal, targetnya dunia, bukan targetnya dipuji oleh Allah, tapi dipuji oleh manusia, disanjung-sanjung oleh manusia, gemelimang dunia. Nah, berarti itulah tidak memiliki pendirian. Agama dijadikannya bukan untuk target menyampaikan kebenaran, ya, tapi untuk mencari dunia. Ya. Sehingga apa kata ulama-ulama? Man ja'ala ad-din gharadan lil khusumah aktsara tanakkul. Orang yang menjadikan agama sebagai khusumah, sebagai pertentangan, ya, sebagai perdebatan, sebagai ajang perdebatan, maka apa ujung-ujungnya? Aktsarat tanakkul, tidak punya pendirian. Ya. Mentang-mentang yang memberitahunya, teman lama dulu siapa sih? Saya tahu dia waktu kecilnya. Padahal yang disampaikan kebenaran, nggak mau. Itu namanya khusumah. Ya. Apapun yang diterima padahal itu benar, tapi ketika melihatnya bukan kebenarannya, melihatnya yang menyampaikannya nggak cocok dengan dirinya, itu namanya khusumah. Ya, itu namanya khusumah. Tadi oleh imam dibaca di dalam ayat Al-Quran, tidaklah terjadi perselisihan, ya, bukan karena sudah datangnya kebenaran, tapi karena bagian ada ketidakberesan di dalam hatinya. Jadi seakan-akan perselisihannya tuh nggak ada, tapi yang membuat mereka itu jadi tidak bisa menerima kebenaran karena bagian. Ada kebencian di dalam hati. Yang menyampaikannya dulu pernah berantem sama saya, nggak mau. Nggak jelas belajarnya di mana. Itu bagian namanya. Jadi hal-hal duniawiyah itu bagian. Ya. Tapi kalau yang menyampaikannya ya memang yang dia sukai, padahal salah, diterima. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan kita ini menolak kebenaran bukan semata-mata khilafiyahnya, bukan. Tapi Allah katakan bagyam bainahum, kebencian yang sudah mengakar di dalam hati. Itu teman-teman ya. Jadi tidak memiliki pendirian. Kemudian tidak lapang dada. Tidak lapang dada itu berarti mudah tersinggung, ya. Ada penyampaian yang terkait dengan permasalahan yang sedang dia alami, seakan-akan si penceramah itu tahu dia sedang bermasalah, sampaikan, dia tersinggung. Itu namanya tidak lapang dada. Ya, tidak lapang dada. Ini dia, ya? Wala insiraha li sadri, enggak lapang dada. Padahal si penyampai sedang menyampaikan kebenaran saja, tapi dia merasa dia sedang disudutkan. Itu tidak lapang dada. Ya. Kemudian cenderung
membuat peluang-peluang dosa. Ini dia. Sadruhu dayiqun kharaj li dhalalati, ya. Jadi cenderung membuka peluang-peluang dosa karena kesesatannya, ya. Nah, wa in tana'ama zahiruhu, walaupun secara fisik dia bergelimang harta. Nah, jadi bergelimangnya harta bukan menunjukkan kesuksesan dan bukan menunjukkan kecintaan Allah kepada diri seseorang, ya. Kalau gelimang dunia menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba, orang-orang kafir luar biasa. Pengen ini Allah beri, pengen ini Allah beri. Jadi bukan, ya. Keberhasilan dalam beragama seseorang targetnya bukan duniawiyah. Ya, targetnya apa? Dia semakin bagus dalam beramal agama. Semakin rindu mencari amal-amal yang saleh yang lainnya. Nah, wala bisa masya'a, dia pun berpakaian semaunya. Wa akala masya'a, makan minum semaunya. Wa sakana haitsu sa'a, bertempat tinggal pun semaunya, alias tidak mau diatur oleh Allah, ya. Kalau kita kan sekarang alhamdulillah setelah mengenal sunnah, makan minum hati-hati, ya. Munculkan di dalam diri kita khusu', di lahirnya khudu'. Apapun selalu pakai konsep khusu' khudu', khusu' khudu', apapun. Mau minum harus khusu'. Jadi khusu' itu bukan dalam sholat saja, dalam semua aktivitas duniawiyah dan ukhrawiyah, targetnya jadi pahala. Jadi untuk bisa dapat pahala sebagai hasil dari sholat yang benar, khusu' dan khudu'. Mau minum, saya tidak mau kalau minum ini nggak dapat pahala. Itu namanya khusu', ya. Dibuktikan dengan khudu'. Bagaimana Rasul menyuruh kita ketika minum. Buktikan, itu khudu' namanya. Apapun, ya. Khusu' dan khudu' itu modal amal-amalan kita, baik yang bersifat duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Targetnya dapat pahala. Ya itu lahir dari sholat. Jadi khusu' khudu' itu lahir dari sholat. Menjadikan semua amal-amalan dihiasi dengan khusu' khudu', khusu' khudu'. Terus khusu' di dalam hati, khudu' dalam prakteknya, ya. Dan Allah sudah jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sudah menetapkan sholat itu kalau dikerjakan benar, akan Allah berikan kemampuan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu duniawiyah, mungkar ukhrawiyah. Nah, supaya semuanya ini bisa selamat, tidak keji dan mungkar, pakai khusyuk dan khudu'. Dan itu lahir dari sholat, teman-teman. Ya, orang yang khusyuk, orang yang sholatnya dia khusyuk, dalam amalan pun tidak akan. Ya. Saya pernah mendapati hadis, ada beberapa redaksi hadis, di antaranya redaksi yang pendek diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Min amali abdin, ya, di antara amal hamba, ya, nanti yang akan yuhasabu awalan fil qiyamah, dihisab pertama ada sholat, ya. Kalau sholatnya benar, nuziro kullu amali. Kalau sholatnya benar, amal-amal semua Allah lihat, ya. Tapi kalau sholatnya tidak benar, yang lain Allah nggak mau lihat. Coba gimana, teman-teman? Jadi kalau sholat seseorang itu ketika dilihat bagus, Allah akan lihat amal-amal yang lain. Perhatikan. Tapi ketika sholatnya rusak, amal yang lain Allah nggak mau lihat. Nah, ini punya nilai buat kita bahwa ketika kita sholat, hendaknya memperhatikan amal yang lain harus seperti sholat, harus punya nilai khusyuk dan khudu'. Walaupun itu awalnya masalah duniawiyah. Jadi semua aktivitas duniawiyah harus diiringi dengan khusyuk khudu', khusyuk khudu'. Khusyuk rasa takut, saya mau masuk rumah, saya cuma ambil manfaat. Saya takut masuk rumah saya nggak bermanfaat. Apa tuntunannya? Ucapkan bismillah, ucapkan assalamualaikum. Belum selesai, kaki kanan. Itu berarti khudu', ya. Jadi praktek-praktek lahir itu khudu' namanya. Dan itu harus lahir dari khusyuk. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi orang-orang yang ma'isyatan dongka tidak akan punya khusyuk khudu'.
ya, tidak akan punya khusyuk. Kenapa? Ini dia, ya, tidak memiliki pendirian, tidak lapang dada, cenderung membuka peluang-peluang dosa, ya. Karena kesesatannya, walaupun secara lahiriah dia bergelimang harta, dan dia pun tidak mau diatur, baik dalam berpakaian, makan, minum, ya, dan sebagainya nggak mau diatur. Nah, teman-teman lihat, ada beberapa penjelasan ulama yang tadi saya sampaikan dari Abdul Aziz. Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumah aktsara tanakkul. Nah, ini perlu diingat oleh kita, ya, perlu dihafal kalau bisa, ya. Ini perkataan dari Khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan khalifah yang adil, ya. Beliau menyampaikan seperti ini, ya. Ini dalam rangka menjaga sunnah Rasul dan menjaga agama Allah, liyakuna din kulluhu lillah, agar agama Allah ini sepenuhnya milik Allah, cukup Allah saja mengatur. Maka beliau mengatakan seperti ini, man ja'ala dinahu gharadanil khusumat aktsara tanakkul, ya. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk perdebatan, maka akan membuat dirinya tidak punya pendirian. Baik perdebatan secara terang-terangan, ya, atau tadi siapa sih yang menyampaikan, saya nggak mau, itu sama masuk ke khusumah, ya. Jadi kalau yang menyampaikannya sesuai dengan hatinya, dia terima. Kalau yang menyampaikan gak sesuai dengan hatinya, gak mau terima. Padahal itu kebenaran. Itu namanya khusumah. Maka orang seperti ini gak punya pendirian, ya, akan menjadi orang yang tidak punya pendirian. Akhirnya apa? Sedangkan di mana kita berdiri? Pendirian adalah tempat di mana kita berdiri di dalam kehidupan. Karena agama, ya, agama inilah tempat kita berdiri, ya. Karena Allah jadikan agama itu isinya syariat. Syariat adalah jalan hidup untuk manusia, ya. Kemudian disampaikan kepada Rasulnya, disebutlah millah atau sunnah, ya. Disebutlah millah. Jadi praktek syariat Allah sebutannya millah atau sunnah, diamalkan oleh manusia. Nah, kalau manusia itu mengamalkannya benar, dia mau disebut oleh Allah sebagai abdun, sehingga tumbuh di dalam dirinya dua sifat dasar, zulun dan khudu, disebutlah ibadah namanya, ya. Jadi ibadah itu adalah praktek millah, ya, millah syariat Allah. Dan ibadah adalah amalan seorang hamba, dan hamba itu punya sifat dasar, zulun khudu. Khudu itu tunduk dengan ilmu, zulun itu merasa hina. Nah, jadi kalau sudah punya zulun, ketika dia mendapat kebenaran, dia tidak melihat orang. Siapa yang menyampaikan nih? Nah, kalau orangnya saya senangi, terima. Kalau orangnya nggak senangi, nggak terima. Itu namanya bukan zulun. Orang zulun itu targetnya kebenaran, karena dia ingin beramal, ya. Khudu ilmu, zulun praktek dari ilmunya, tapi ilmu yang benar. Nah, orang yang tidak punya khudu dan zulun, dia tidak akan bisa beribadah dengan benar. Dia masih akan terpapar syubhat dan syahwat. Nah, itu nanti kecenderungannya ke bid'ah. Ke bid'ah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu teman-teman, ya. Jadi inilah, hati-hati, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadanil khusumat aktsara tanakkul. Barang siapa menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk dengan kata untuk perdebatan, ya, maka akan membuat dirinya tidak punya pendirian. Wa'iyadzubillah, ya. Kemudian teman-teman lihat, kita ingin tadi insyirahul qalb, insyirah sadar. Kita ingin lapang dada. Kita tidak mudah menjadi orang yang tersinggungan, ya. Padahal ketika kita tersinggung itu sebenarnya obat buat kita.
Ya, tapi karena tidak paham hakikat insirahus sadr, kelapangan dada, maka dia tolak kebenaran itu. Nah, makanya kita diingatkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya, an Israil bin Musa qala berkata, sami'tul Hasan yaqul, saya mendengar Hasan berkata, qala Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina. Ya, kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan, andai hati kita ini bersih, teman-teman, berarti itu namanya insyirahus sadar, lapang dada, ya. Andai hati kita ini bersih, pastilah kita tidak merasa kenyang, tidak merasa puas dengan firman-firman dari Rabb kami. Jadi pada hakikatnya yang sampai kepada kita ini adalah, kalau kita ini insyirah sadar, itu ayat-ayat Allah, ya. Hakikatnya yang sampai ke kita itu ayat-ayat Allah. Selama itu kebenaran dan orang itu cinta kebenaran, maka Allah akan berikan kemudahan, ya. Ini syubhat, ini tidak, akan tahu. Tapi kalau di dalamnya, kalau dadanya tidak yang sarih, tidak lapang dada, dia tidak akan melihat dengan tepat mana syubhat, mana bukan syubhat. Bahkan akan lebih cenderung ke syubhatnya. Tadi penolakan kebenaran karena ketidaksukaan kepada yang menyampaikan, itu sudah syubhat. Ya, itu sudah mengandung syubhat, teman-teman. Ya, wal'iyadzubillah. Jadi mari apa yang dinasihatkan oleh Amir Mukminin, lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina. Andai hati kita ini bersih, pastilah kita tidak merasa puas dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Dengan ayat-ayat Al-Quran, baik kita membacanya, menghafalnya, terlebih memahaminya untuk kita beramal. Karena inilah target, ya. Target kita supaya bisa terbentengi dari manuver setan, yaitu dengan terus memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi tidak cukup, teman-teman, kalau kita kembali bicara hidayah. Kalau secara global hidayah ada 4, kan, yang masih teman-teman ingat. Hidayah ammah, ya, hidayah ammah mustarakah li khalqillah, hidayah yang bersifat umum untuk semua makhluk Allah. Tapi tujuannya cuma untuk apa? Cuma untuk bertahan hidup. Cuma untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita manusia, target kita bukan hanya bertahan hidup, ya. Target kita mendapat pahala dari semua aktivitas kita sekecil apapun. Itu target kita, bukan sekedar bertahan hidup. Walaupun kondisi kita sedang dalam keadaan sakit, ya, seakan-akan kita nih nggak bisa bertahan, tapi harus tetap jadi pahala. Nah, makanya 2 hidayah yang harus tetap ada di diri kita. Hidayatul ilmi atau irsyad atau bayan, sebutannya. Hidayatul ilmi atau hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Nggak boleh hilang dari kita. Tapi ini pun tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi hidayah yang hakiki kalau tidak diikuti dengan hidayatul taufiq. Nggak bermanfaat, teman-teman. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Sa'di mengatakan, hidayatul bayan au ilm au irsyad biduni hidayati taufiq, tanpa dibarengi hidayah taufiq, laisat hidayatan haqiqiyatan tamatan, maka itu bukan hidayah yang sesungguhnya. Jadi kalau teman-teman rajinnya nuntut ilmu tapi nggak dipraktekkan ilmunya, kata beliau, laisat hidayatan haqiqiyatan, itu bukan hidayah yang hakiki. Itu, teman-teman. Jadi walaupun ilmunya banyak, tapi kalau terkena subhat, amalnya tercampur subhat, maka nggak bermanfaat.
Jadi kita harus terus benar-benar mengevaluasi diri, memudzakarah diri agar amal kita ini selamat dari syubhat. Jadi taufik adalah keinginan kita untuk mempraktekkan ilmu yang sudah jelas kebenarannya. Maka itulah hidayah yang hakiki. Jadi hidayah hakiki adalah tergabungnya hidayah ilmu yang benar dengan praktek, yaitu hidayah taufik. Maka inilah yang hakiki. Nah, kalau sudah begini, itu persis seperti yang teman-teman kita dapat dalam surah Al-Baqarah. Di awal-awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Itulah yang dimaksud. Yang dimaksud hudan lil muttaqin adalah ini, teman-teman. Dua hidayah, hidayah ilmu yang dipraktekkan, maka mewujudkan muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi kalau hanya sibuk ilmu saja, enggak mengurusi bagaimana mempraktekannya, belum muttaqin. Nah, Allah berikan ciri orang muttaqin, ciri yang globalnya, ciri yang besar-besarnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 tanda orang bertakwa yang berada dalam hidayah al-ilmu wal hidayah taufik secara benar. 5 ciri besarnya. Nanti dari 5 ciri besar ini melahirkan amal-amal yang lain. Itu persis di surah Al-Baqarah di awal-awal ayat. Nah, jadi kalau kita pahami itu surah Al-Baqarah 5 ayat pertama, subhanallah, bisa selamat kita dari ini, dari manuver-manuver setan, ya, yang berusaha untuk menjerumuskan kita dengan istihwad, dengan cara menguasai, ya, sehingga menjadi hizbu syaitan. Maka ini, lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina. Andai hati kita ini bersih, ya, dari dosa, dari bagyun, dari kebencian, dari segala hal-hal yang Allah tidak sukai, sehingga hati kita menjadi hati yang salim, hati yang munib, kita tidak akan kenyang dengan ayat Al-Quran, baik dibacanya, mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Allah menjelaskan setelah Allah menerangkan tentang istihwadu syaitan, ya, upaya setan menguasai kita, Allah bentengi diri kita bagi mereka yang mau dibentengi oleh Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sudah pasti kalau sudah hizbus syaitan, kata Allah, ashabus sa'ir, ya, sudah pasti ashabus sa'ir, ashabun nar, ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, itu teman-teman, apapun, ya, bujuk rayu setan, ya, kelihatannya tazyin, ya, kelihatannya bagus, padahal liyakuna min ashabis sa'ir, supaya dia menjadi penghuni neraka. Takhwif pun demikian, ya. Jangan lupa teman-teman, target takhwif dan tazyin. Kalau takhwif, apa yang pertama dikejar oleh setan? Ketaatan. Orang ini taat nih, dikejar oleh setan. Supaya apa? Supaya meninggalkan ketaatan. Itu namanya takhwif. Kalau tazyin, itu asalnya apa? Kemaksiatan. Setan tahu orang ini ahli maksiat, dideketin, dirayu, seakan maksiat ini adalah kebenaran. Jadi kalau takhwif targetnya supaya meninggalkan ketaatan, kalau tazyin supaya mengerjakan kemaksiatan. Kalau tazyin dari dalam, kalau takhwif dari luar, ya, gitu. Jadi
Tajin itu seakan-akan kita ini yang mengatakan, iya ya, nggak apa-apalah, daripada saya melakukan bid'ah yang banyak, bid'ah sedikit nggak apa-apa. Yang penting saya tetap bersahabat. Itu sepertinya benar, ya. Sepertinya nggak apa-apalah, saya kan diundang. Saya ini kan tokoh kan harus bisa merangkul. Nah, diundang oleh mereka yang melakukan acara yang kebid'ahan. Dia mentazin diri. Padahal setan itu. Saya kan sebagai tokoh, nggak apa-apa Anda jangan hadir, saya aja yang hadir. Seakan-akan benar. Pak, itu tazin namanya. Itu setan sedang memasukkan kepada dirinya tazin, membenarkan kemaksiatan yang sedang ada terjadi. Wa'iyadzubillah. Nah, justru seharusnya sebagai tokoh berani. Kenapa kebid'ahan itu terus berjalan lancar, bahkan bertambah? Karena tokoh-tokoh seperti itu. Ya, seharusnya tokoh tidak hadir, dia hadir. Alasannya tadi, saya kan tokoh, harus mendamaikan. Itu makanya berat teman-temannya. Jadi pegawai negeri itu berat, apalagi yang sudah diposisikan di situ, berat sekali. Ya, berat sekali. Makanya ketika Imam An-Nawawi dipanggil oleh seorang raja, diminta untuk menandatangani apa yang direncanakan oleh raja. Ternyata apa yang diinginkan raja tidak sesuai dengan agama. Maka Imam Nawawi enggak mau tanda tangan. Apa kata raja? Pecat dari jabatannya. Apa kata mereka pengurus raja, para pegawai? Wahai Tuan Raja, beliau tidak punya jabatan. Beliau tidak punya jabatan. Raja pun bingung akhirnya. Beliau tidak punya jabatan. Nah itu teman-teman. Ya. Jadi memang berat ketika kita duduk di kepemerintahan, duduk berat. Apalagi mereka yang sudah ditugasi untuk begini. Untuk jadi babinsa, untuk jadi, wah memang berat. Berat teman-teman. Tapi seberat-beratnya lebih berat akhirat. Ya, lebih berat akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi inilah Allah sudah menegaskan, setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikannya sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan teman-teman tentang makna adawah. Al-adawatu hiya ma yatamakkan fil qalb min qasdil idrar wal intiqam. Wa aslu hadha kullu mujawazatul haq wal qadar wal haq. Aslu zunub atau asl adawah al-kibr wal hirs wal hasad. Nah, terjemahnya ini. Permusuhan adawah itu dari setan, ya. Seperti apa? Sesuatu yang tumbuh di dalam hati yang ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang buruk. Nah, ya. Ketika kita punya teman sikapnya buruk sekali ke kita, nggak suka ke kita, ya, cuek ke kita, lirikannya menyakitkan, itu berarti ada unsur adawah di dalam dirinya. Ya, ada unsur adawah, ada unsur permusuhan. Dan secara perlahan ini dia targetnya ingin membuat kerusakan. Nah, ya. Atau balas dendam kepada yang dianggap musuh. Seperti itu, baik kerusakan secara fisik atau kerusakan secara rohani. Ya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu adawah. Jadi kita pun demikian, ketika kita benci ke teman, gak mau nyanya, gak mau, ini bisa itu adawah namanya. Maka segera kita perbaiki. Ya, tadinya kita mau tidak nyapa, sapa, assalamualaikum. Kenapa? Ketika kita menguatkan tidak nyapa, kita berhasil. Ya, jadi hasil yustahwad syaitan, dikuasai setan saat itu. Walaupun mungkin dikuasainya sedikit, tapi begitulah namanya setan. Kata Allah, inna kaida syaitan, apa namanya, sesungguhnya kaida setan itu dhaif, karena lemah. Tapi walaupun lemah, dia terus menerus, ya, lemah terus menerus. Nggak bisa dari sini, itu dia tadi targetnya.
nggak bisa nih dari sini terus gitu. Nah begitu pula kita, kita kan nggak menyapa dia cuma sekali ini, besok juga menyapa. Pas besok mau nyapa, tambah lagi kebenciannya. Itu dia. Jadi setan begitulah caranya. Walaupun Allah sudah mengatakan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat, tipu daya setan itu lemah, tapi caranya begitu. Perlahan dan pelan, terus menerus. Ya, makanya setan pun mengatakan nanti, ini akhafullah, saya pun sama seperti kamu takut kepada Allah. Dan saya tidak memaksa kamu, saya hanya begitu aja merayu dikit-dikit. Tapi kamu yang terayu. Begitu teman-teman, ya. Jadi inilah permusuhan. Jadi hati-hati dengan permusuhan. Jadi kalau ada di diri kita rasa benci, jangan dipupuk kebencian itu kecuali kebencian karena Allah. Kebencian karena Allah tidak menimbulkan permusuhan. Kebencian kepada Allah menimbulkan kedamaian. Ya. Seperti itu. Apalagi kecintaan kepada Allah, ya. Jadi cinta dan benci karena Allah gak menimbulkan hal negatif, yang ada yang positif. Nah, atau segala hal yang di luar batas dari yang hak, itu permusuhan. Dan ini lebih-lebih permusuhannya kepada Allah. Ya, Allah sudah mengatur dalam hidup ini, hidup beragama, ikuti apa yang Allah tetapkan. Gak mau ikut, itu permusuhan. Kalau sudah bermusuhan kepada Allah, dah pasti permusuhan kepada makhluk Allah juga. Siapa? Yang mengikuti Allah. Jadi penyebab utama timbulnya permusuhan alias dosa, kesombongan, keserakahan dunia, dan hasad. Ya, teman-teman, waktunya tidak banyak, sedikit saja lagi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Dan siapapun yang mengikuti jejak langkah Nabi, persis seperti ayat ini, akan dapat musuh. Ya, siapapun yang mengikuti jejak langkah Nabi akan seperti dalam ayat ini, mendapati musuh. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, itu dia tazyin dan takhwif, ya. Jadi pembisikan kata-kata itu namanya tazyin dan takhwif. Dan ketika tazyin dan takhwif masuk ke semua, masuk ke depan, masuk ke kanan, masuk ke belakang, masuk semuanya, ya. Mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Penjelasan. Tadi takhwif sudah, ya. Zukhrufal qaul sudah. Ini penjelasan ujung ayat, ya. Ya. Kalau tadi tazyin dan takhwif itu adalah upaya setan menghibur musuhnya supaya tetap menjadi hizbunnya. Kalau ujung ayat ini Allah yang menghibur kita. Ya. Apa kata Allah? Walau syaa rabbuk ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau artinya, jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ini dia maksudnya. Di antara kandungan ayat ini adalah tasliyah, Allah menghibur. Menghibur hati. Hati siapa? Hati Nabi. Dan siapa? Para penerus Nabi. Para penerus Nabi siapa? Umatnya yang mengikuti Nabi. Inilah penerus Nabi, ya. Jadi siapapun yang mengikuti jejak langkah Nabi itulah penerus Nabi, ya. Agar jangan bersedih, ya. Saya akan mengatakan wahai Nabi, dan siapapun yang memperjuangkan kebenaran mengikuti Nabi, bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh musuhmu untuk menentangmu. Itu teman-teman, ya. Jadi kalau setan dengan takhwif dan tazyinnya, zukhrufal qauli ghurura, Allah mengingatkan, ya, itu takhwif, itu tazyin. Jangan sampai engkau terprovokasi dengan takhwif dan tazyin.
Allah hibur. Tetaplah engkau istiqomah di atas kebenaran. Allah tahu apa yang kau perjuangkan. Allah tahu apa yang dilakukan musuh-musuhmu. Allah tahu apa yang terjadi dalam hatimu. Allah tahu kita sedih. Allah tahu kita sedih. Allah tahu mereka gembira melihat kita sedih. Itu teman-teman. Jadi ujung ayat ini mengingatkan kita agar kita istiqomah. Karena waktunya tidak cukup, jadi kita baru hizbus syaitan dulu. Dari ayat-ayat yang tadi kita bisa simpulkan sementara, ya, untuk memuhasabah. Hizbus syaitan itu memapar orang munafik, teman-teman. Ya, jadi takutlah kita menjadi berada di kelompok orang-orang munafik. Karena itu adalah hizb. Tadi kalau sudah hizbu adalah ta'ifah annas jin lahum mabda wal hadab. Kelompok jin manusia yang punya visi dan misi. Nah, itu dia. Berarti terorganisir. Takutlah kalau kita sudah menjadi hizbus syaitan. Berarti kita sudah dalam organisasi syaitan. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan kita berarti sudah tergolong ke dalam orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kalau orang munafik, orang Islam yang punya sifat orang kafir. Ya, seperti itu. Kalau orang kafir bisa aja orang kafir asli, tapi mereka berpura-pura Islam. Nah, ciri-cirinya dari ayat dan hadis, ya, yang kita dapati ini, teman-teman. Mereka tidak beriman tidak kafah. Kenapa tidak kafah? Masih menerima subhat. Kan Allah sudah katakan pada pertemuan yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang mengakunya beriman kepada Allah, masuklah ke dalam Islam kafah. Apa artinya kafah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa artinya subhat? Jadi kalau kita ingin merasakan diri kita masuk Islam dan kafah, kita harus kenal subhat dan jauhi subhat-subhat itu. Ya. Nah, orang yang munafik kafir berimannya tidak kafah, alias masih asik dengan subhat. Gak apa-apa disebut subhat, gak apa-apa. Dari ulama tabi'in ada dulu yang ulama tabi'in mengerjakan, tapi benar gak mengerjakannya? Seperti ini kah? Nah, ketika kita mengiyakan itu syubhat, berarti belum masuk ke Islam kafah. Ya, jadi jangan dijadikan ada dari ulama tabi'in yang soleh, dia menghidupkan nisfu Sa'ban dengan begini-begini, tapi tidak dijelaskan seperti amal-amalannya. Itu syubhat namanya, teman-teman. Ya, jadi untuk membela tazinnya, ya. Jadi untuk pembelaan amal yang sudah ada tapi salah, itu tazin. Ya, wal'iyadzubillah. Mengikuti langkah setan, udah jelas. Tidak ridho kepada, otomatis dengan mengikuti langkah setan itu tidak ridho kepada Allah. Ya, tidak ridho kepada, tidak siap diatur oleh Allah. Ya, setengah-setengah. Siap ini, siap ini. Itu namanya setengah-setengah, berarti ini dia membagi dua cinta untuk meraih sebutan baik dua pihak. Ya. Supaya ke sini bagus, ke sana bagus. Padahal nifaq, pada kemunafikan. Pertemanan yang rapuh, itu rapuh. Tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihatnya mereka itu bersatu. Padahal kata Allah, kalau kalian tahu hati-hati mereka syatta. Hati-hati itu, hati mereka berpecah-pecah, gak keruan. Nah, itu teman-teman, ya. Mengisi waktu mereka memperjuangkannya. Setiap acara yang dilakukan, setiap aktivitas yang mereka klaim ibadah, itu semuanya kebohongan. Itu semua kebohongan. Berarti mereka sedang mengisi waktu sepertinya di waktu ibadah, padahal sedang apa ini? Memperjuangkan janji-janji bohong dari setan. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian 7, secara lahir nampak bersatu. Tadi sudah, pada hatinya bercerai-berai. 9, berkata-kata manis, zukhrufal qauli gurur. Ya. Padahal hatinya penuh dengan kebencian. Ketika bisa dengan kita manis,
Padahal seperti itu ya, wal'iyadzubillah. 9, mereka menuju penyesalan di neraka selamanya, tapi mereka tidak menyadari, wal'iyadzubillah ya. Bersyukurlah teman-teman, Allah terus membimbing kita untuk terus dibuka dada kita, diisi dengan ilmu yang dari Allah ya. Ini baru hizbus syaitan, pertemuan berikutnya berarti hizbullah ya, hizbullah. Itu saja teman-teman, waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dalam hidayah ilmu dan hidayah taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.